Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2, kelompok 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Ustadz Agus Rojak Samsudin, Sarjana Agama, Magister Ilmu Hukum. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas perkuliahan ini. So, langsung saja ini video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayatullah dengan NIM 1220202032. Selanjutnya, saya Rufaida Zafira dengan NIM 1220202023. Kami akan bahas tentang sumber-sumber hukum. Latar belakang sumber hukum. Secara singkat, sumber hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Pengertian sumber hukum. Dalam kajian ilmu hukum, khususnya hukum internasional, istilah sumber hukum, source of law, masih dianggap sebagai istilah yang ambigu. Terjemahan sumber itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu source, yang masih menuai banyak perdebatan. Pada makna harfiah tersebut, sumber hukum adalah pembicaraan mengenai tempat lahir atau asal-muasal terbentuknya hukum. Selanjutnya, menurut Bason, bahwa sumber hukum itu adalah fakta-fakta atau peristiwa yang membuka jalan bagi pembentukan, perubahan, atau penghapusan norma-norma hukum. Selanjutnya, ada pakar yang memahami sumber hukum dengan pemahaman sebagai berikut. 1. Sumber hukum sebagai lembaga yang diberi wewenang membuat hukum. 2. Produk hukum dari lembaga pembuat hukum. 3. Penafsiran produk hukum itu sendiri. 4. Kriteria untuk menentukan validasi hukum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Selanjutnya, pembahasan sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi 2, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Menurut Utrecht, sumber hukum material adalah perasaan hukum, keyakinan hukum, dan pendapat umum yang menjadi determinan material pembentuk hukum yang menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material dilihat dari segi isinya yang mengatur norma tertentu, misalnya 1. KUH pidana. Segi materinya ialah mengatur tentang pidana umum, kejahatan, pelanggaran. 2. KUH perdata. Dari segi materinya mengatur tentang masalah orang sebagai subjek hukum, barang sebagai objek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kedaluarsa. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Faktor kemasyarakatan sosiologis adalah hal-hal yang nyata hidup di dalam masyarakat. Masyarakat tunduk pada aturan tata kehidupan masyarakat. Faktornya yaitu 1. Kebiasaan atau adat istiadat, tradisi, dan terus berkembang dalam masyarakat yang ditaati sebagai aturan tingkah laku tetap. 2. Keyakinan tentang agama atau kepercayaan dan kesusilaan. 3. Kesadaran hukum, perasaan hukum, dan keyakinan hukum dalam masyarakat. 4. Tata hukum negara lainnya seperti hukum perdata internasional diambil dari negara yang lebih maju. 5. Sumber hukum formal yang sudah ada dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan isi hukum yang akan datang. 6. Gejala peristiwa dari masyarakat yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Selanjutnya, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Selanjutnya ada sumber hukum formil dalam tata negara hukum Indonesia. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud di sini adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang kali dalam hal yang sama. Kebiasaan terdapat beberapa syarat. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan berulang kali di masyarakat. Yang kedua, akibat hukum apabila kebiasaan hukum itu dilanggar. Yang ketiga, keyakinan hukum yang dari masyarakat bahwa perbuatan itu harus dilakukan. Yang tiga, terakat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Contohnya bilateral apabila perjanjian diadakan antara dua negara. Yang kedua, multilateral apabila perjanjian diadakan lebih dari dua negara. Kolektif terakat sebuah lembaga tidak mengikuti sebuah perjanjian, kemudian menjadi pihaknya. Yang keempat, jurisprudensi, berasal dari kata Latin jurisprudensial yang berarti pengetahuan hukum. Sifat jurisprudensi ada sifat tetap dan tidak tetap. Yang tetap berarti yaitu keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Yang tidak tetap yaitu keputusan hakim yang terjadi hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara. Selanjutnya terdapat asas-asas jurisprudensi. Asas yang pertama ada preseden, yaitu hakim terkait pada keputusan yang terlebih dahulu daripada hakim yang sama derajatnya atau hakim yang lebih tinggi. Asas ini diikuti oleh negara Anglo-Saxon, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan negara bekas jajahannya. Yang selanjutnya ada asas bebas. Yang selanjutnya asas bebas. Asas bebas yaitu petugas peradilan tidak terikat kepada keputusan hakim sebelumnya. Asas ini dianut oleh negara Belanda dan Prancis. Doktrin yang termasuk sumber hukum formil internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa beradab, keputusan hakim, pendapat para sarjana hukum terbuka. Dimaksud doktrin di sini adalah pernyataan atau pendapat para ahli hukum. Dalam kenyataannya, pendapat para ahli banyak diikuti oleh orang dan menjadi dasar atau bahkan pertimbangan dalam menetapkan hukum baik oleh hakim ketika akan memutuskan perkara maupun oleh pembentuk undang-undang.